Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah kisah mengerikan Gus Nur Samsun ketika berduel hebat dengan komplotan dukun santet. Ketika Gus Nur Samsun dikeroyok dukun sakti yang cukup banyak, Gus Nur Samsun tak mampu mengalahkan mereka, dan sang para dukun itu kemudian menghabisinya. Lalu bagaimanakah kronologi aksi Gus Nur Samsun yang mengerikan tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Salam bahagia buat sahabat-sahabat GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabat PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Sahabat-sahabat, malam ini saya hujan-hujanan, gak apa-apa, semangat terus. Saya sedang janjian sama dukun dan saya ketemu ada di tengah-tengah sawah. Gak apa-apa sahabat-sahabat, kita temuin saja. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel sebuah komplotan dukun santet. Mereka ingin membuat perhitungan dengan Gus Nur Samsun yang telah mengobrak-abrik eksistensi para dukun. Seperti yang telah kita ketahui, Gus Nur Samsun memang berdakwah untuk memberantas para dukun santet, juga para praktisi spiritual yang menyesatkan. Itu dikarenakan, memang para dukun itulah yang biasa mengajarkan kemusyrikan dan kezoliman di tengah masyarakat. Gus Nur Samsun ingin mengedukasi tentang bahayanya meminta bantuan kepada para dukun, juga ingin menyadarkan sang para dukun tersebut. Dan pada prosesnya, para dukun itu tidak bisa disadarkan dengan perkataan hikmah dan kebaikan. Bahkan, mereka senantiasa menolak dengan kasar, juga ingin menghajar dan menghabisi Gus Nur Samsun. Sebab itulah selalu terjadi pertarungan Gus Nur Samsun dengan sang para dukun tersebut. Dan atas kehendak Tuhan, Gus Nur Samsun senantiasa diberikan kemenangan. Dan setelah dikalahkan itulah sang para dukun kemudian banyak yang insaf dan bertobat. Mereka tersadar akan kesesatannya, dan kemudian kembali kepada jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aksi Gus Nur Samsun tersebut ternyata terdengar pula oleh komplotan dukun yang didatanginya ini. Mengetahui Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan mengalahkan para dukun santet, para dukun ini ternyata berusaha menguatkan barisan. Mereka mengakui bahwa Gus Nur Samsun memang spiritual yang memiliki ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Dan sepertinya tidak mungkin jika mereka ingin mengalahkan Gus Nur Samsun dengan sendirian. Sebab itulah para dukun itu mengumpulkan para teman dukunnya untuk melawan Gus Nur Samsun bersama-sama. Mereka yakin dengan menyatukan ilmu dan kekuatan, mereka bisa mengalahkan Gus Nur Samsun. Maka setelah mendapatkan teman yang banyak,
Mereka kemudian menantang duel dengan Gus Nur Samsun, dan ditantang oleh komplotan dukun yang cukup banyak tersebut. Ternyata Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Baginya, kekuatan Allah itu sangat luar biasa. Apalagi juga sudah beberapa kali, Gus Nur Samsun bisa mengalahkan para dukun santet yang mengeroyoknya. Maka dengan berserah diri kepada Tuhan, Gus Nur Samsun pun mendatangi para kumpulan dukun yang menantangnya itu. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun dikeroyok oleh para dukun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Sopo kowe gak wani ganggu Semedi? Saya Tommy, Mbah. Tommy iki sapa? Saya Tommy, topi miring, Mbah. Saya utusannya Gus Nur Samsun. Katanya Mbah itu mencari Gus Nur Samsun. Kenapa mencari beliau? Kenapa? Mencari beliau kenapa? Mencari saudara saya kenapa? Saya saudaranya Gus Nur Samsun, Mbah. Nama saya Tommy. Kenal nih jenengku. Mbah Barjo. Namanya siapa, Mbah? Mbah Barjo. Mbah Barjo. Mbah, ini hujan-hujan gerimis-gerimis, nggak pakai baju. Nanti kalau masuk angin bagaimana, Mbah? Ngene iki kebal karo apa-apa. Oh, wis kebal karo apa-apa. Ning ndi wonge? Kok gak rene dhewe? Siapa, Mbah? Kasrun. Kasrun. Gus Nur Samsun, Mbah, bukan Kasrun. Ngerti ku Kasrun jenenge. Iya. Lagi capek, Mbah. Saya diutus ke sini untuk nemuin Mbah. Nama saya Tommy, topi miring. Kenal kan dengan saya sekarang? Mbah ada perlu apa dengan beliau, dengan Gus Nur Samsun itu ada perlu apa? Hah? Kon rene dhewe wonge. Iya, maksudnya kalau disuruh ke sini itu untuk apa? Kepentingannya apa? Keperluannya apa? Kan harus jelas, Mbah. Wonge wis wani. Ngacak-ngacak sedulurku. Sedulur apa? Sedulur siapa? Sedulur sampean siapa? Oh, iya sedulurku kabeh. Terus sampean berapa orang? 6 orang. Nggak takut masuk angin toh nih orang-orang nih? Kok pada diem semua, nggak ada yang ngomong? Ora peduli udan, Ora ora peduli peduli. panas. Wah, gitu. Ya terus mbahnya itu ada perlu apa sama Gus Nur Samsun? Saya mewakilinya, Mbah. Apa hajar nih kene. Oh, mau dihajar di sini. Kalau Mbah mau menghajar Gus Nur Samsun, ya langkai dulu saya, Mbah. Langkai dulu saya. Nanti kalau sampean sudah bisa mengalahkan saya, baru boleh silahkan sampean hadapi beliau, Gus Nur Samsun. Ngece berarti. Saya nggak ngece, Mbah. Tapi saya ngeletrek, Mbah. Tuh, saya nggak ngece, Mbah. Cuman menghina. Oh, ngono. Iyalah. Berarti ning jajal sakjane. Jajal apa, Mbah? Jajal apa? Jajal kesaktianmu. Silahkan. Mbah punya apa? Mbah punya apa? Bangsat apa? Nggak ada, Mbah. Sampai itu sudah sesat, Mbah. Sobat. Kan ngomong. Cukup semono tok kesaktianmu. Silahkan. Hajar saya silahkan. Kalau itu pun kalau bisa. Hati-hati kowe.
Mati ya. Hongkong. Ini kamera. Mas. Ya ganggu. Kowe nek pengen tongati balik meneh. Tak enteni ning markasku sampean. Iki wis. Ngomong kene iki. Wis mati iki sih. Alah. Biar. Terjadi pertarungan hebat Gus Nur Samsun dengan kumpulan dukun santet itu. Namun ternyata, Gus Nur Samsun harus mengalami hal yang fatal. Gus Nur Samsun yang sendirian, tidak mampu melawan dan mengalahkan mereka. Ilmu para dukun itu menghajar Gus Nur Samsun, hingga tubuhnya terluka parah, dan mulutnya mengeluarkan darah. Beruntung para dukun itu tidak membunuhnya. Bagi mereka pelajaran itu sudah cukup, dan Gus Nur Samsun pasti sudah jera. Lalu apakah yang terjadi dengan Gus Nur Samsun setelah dikalahkan komplotan dukun dengan luka yang mengerikan itu? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.